pada akhir tahun 2021, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atau KPP Badora telah melaksanakan program Corporate Society Responsibility atau CSR kepada pelaku UMKM tanaman hias di sepanjang Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Selain untuk pedagang durian, di sepanjang Jalan Kalibata juga telah disediakan lahan oleh Pemda DKI Jakarta secara resmi untuk pedagang tanaman hias. Kita ikuti perjalanannya yuk. Halo Pak, Pak siapa Pak? Pak Hanafi, Pak. Pak Hanafi. Dengan Pak Perkenalkan. siapa? Saya Hendra. Saya dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing yang ada di Kalibata. Oke. Nah, saya mau tanya-tanya dikit nih Boleh Pak, terkait dengan nggak dilarang kalau nanti. pedagang yang ada di sini. Iya, Boleh kan ya? Boleh, silakan Pak. Bapak sebagai apa nanti? Saya sebagai pedagang, saya sebagai Koordinator boleh di sini lah dikatakan ya. Ini Sambil jalan boleh Pak? boleh Pak, boleh. Ini tuh yang ada di sini ada berapa kios? Kios. Di sini untuk saat ini Pak kios ada 13. Yang 13. aktif cuma 12. Mulai ya. dari sini nih ya? Betul Pak. Mulai dari sini. Ah, Berurutan ini ya Pak kios. Jadi nomor 1, nomor 2, iya. Sampai nomor 13 nomor di 3 situ? sampai ke 13 nanti sana. Oh. Jadi setiap kios ini kita lokasinya berbeda-beda ya Pak, meterannya gitu loh. Ada yang 5 meter, ada yang lebih gitu loh. Oh. Itu. Ada 13. Ada 13. Iya, betul. Sejak kapan dagang di sini? Ini berdiri kita kan awalnya kan di sebelah Pak. Dulu yang pas toko bata ya. Ah. Di sana toko bata itu ada sekitar 30 tahun. Karena dipakai untuk apartemen dibangun, maka kita direlokasi ke sini Pak. Dimulai sekitar 2013 sampai saat ini 2022. Jadi sudah berapa tahun itu Pak? 2013 Sampai 2022 ini sekarang. Iya betul. Ya udah 8 tahun berarti. Iya. 9 tahun berarti. 9 tahun sekitar 9 tahun itu, ya. 9 tahun Pak. Nah, selama ini Ya. ya dagangnya gimana? Konvensional atau udah menggunakan sosial media atau gimana, Bro? Kebetulan untuk kita ini pedagang rata-rata kan begini Pak. Ini memang rata-rata primitif ya atau memang konvensional ya Pak. Jadi kita belum mengenal namanya era digital gitu loh. Oh. Jadi untuk saat ini mereka kebanyakan berdagang secara konvensional gitu loh. Paling ada 1-2 yang mengarah ke digital. Itu aja paling. Tapi sebagian rata-rata itu masih konvensional Pak. Nah, kalau sekarang nih rata-rata nih, Iya. omset dalam sebulan berapa kira-kira? Kalau dulu Pak sebelum Covid kita masih agak lumayan ya, masih normal dulu sebelum Covid ya. Itu kisaran sebulan di atas 10 lah ya, tapi masih 10 miliar? enggak nyampe 10 juta Pak, itu bruto ya. Tapi setelah Covid kemarin, Covid awal itu drastis menurun. Itu sekitar 50% kita menurun. Di bawah 10 jutaan lah. Nah, untuk Covid kedua ini kita agak merangkak sedikit naik. Oh, udah mulai, agak sedikit udah naik, mulai. ada mulai ada tanda-tanda kehidupan lah gitu loh. Ya. Itu mendekati seperti normal, Pak. Gitu loh. Nah, sekarang kan orang tahunya Kalibata itu kan duren nih. Betul, Pak. Nah, sekarang ternyata memang ada tanaman hias juga Betul, yang iya, ada di betul. Kalibata ini. Betul. Nah, itu yang menjadi pembeda nih antara tempat bunga yang lain dengan yang di sini apa nih? Kebetulan kita di sini ada memang mempunyai tanaman yang kita andalkan. Itu seperti aglonema, ya. Oke. Terus jenis-jenis keladi, Keladi. Ya. sama jenis-jenis puring, Pak. Nah, selain dari tanaman, kita di sini terkenal dengan harga, Pak. Bisa kompetitif ya harga ya dengan di tempat yang lain. Wow, Lebih murah lah kita. Lebih murah lah ya? Iya, betul sekali, Pak. Oke. Ya. Nah, jadi kalau misalnya di nanti ya Ya, ada metode penjualan yang lain. Jadi kalau misalnya sekarang Ya. kan dunia digital nih. Betul, Pak. ya, orang semua nggak hanya konvensional. betul. Mereka pakai WhatsApp, mereka pakai Instagram, Ya, Facebook, yang lain-lain. Nah, betul. itu bisa meningkatkan promosi loh itu. Betul, Pak. Betul, Orang Pak. kan bisa telepon doang online ya. Nanti gua anterin ya kan. Betul. Kan lebih bagus begitu. Betul, Pak, betul. Nah, ini mungkin ke depan kalau misalnya nanti jadi ya, Iya, Pak. kita akan coba
mempromosikan nih Iya. teman-teman yang ada di sini Iya. ya, supaya nanti omset ya, kemudian usahanya bisa jadi berkembang. Betul, betul. Sebelumnya, di lokasi pedagang tanaman hias ini memang belum memiliki papan penanda yang bisa memberikan informasi kontak penjual atau sosial media yang dapat memudahkan pembeli, terutama di era digital seperti sekarang. Hal inilah yang menggerakkan KPP Badora membantu para pelaku UMKM tanaman hias tersebut dengan membuatkan media informasi berupa papan nama penjual. Sekarang, yuk kita dengarkan penjelasan dari Kepala KPP Badora berikut ini. Dalam membuat suasana kerja yang nyaman, KPP Badora menyiapkan Taman Teras Ratu. Seperti yang dilihat, kami menyiapkan tempat yang ada bunga dan tanaman di sekelilingnya. Selain itu, hal ini juga merupakan bagian dari bentuk program CSR KPP Badora untuk memberdayakan para penjual tanaman yang berada di sekitar lingkungan KPP Badora. Ini juga sejalan dengan program CSR dari KPP Badora, yaitu mengangkat para UMKM yang bekerja dan beroperasi di sekitar kantor. Dalam menyusun taman ini, kami bekerjasama dengan UMKM yang menyediakan tanaman hias di sekitar kantor kami. Bentuk CSR yang dibuat oleh KPP Badora mungkin agak berbeda pada tahun 2021 ini. Kami tidak lagi mengundang CSR UMKM ke kantor kami, tapi kami mencoba untuk mendekati mereka. Kami bekerja sama untuk membuatkan mereka semuanya seperti yang dilihat seperti ini. Papan nama untuk CSR bagi UMKM yang menjual tanaman hias di sekitar kantor kami. Kami menawarkan kepada mereka bahwa kami pun akan mengendorse mereka dalam website ataupun media sosial yang kami miliki. Sehingga semoga apa yang kami harapkan melalui CSR kami bisa membantu meningkatkan operasi mereka dan meningkatkan penjualan mereka. Insya Allah CSR kami menjadi yang pertama kami lakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Semoga apa yang kami lakukan bisa menjadi contoh bagi KPP lain dalam melakukan CSR. Insya Allah, dengan dukungan semua, kita berharap UMKM kita maju, mereka akan membayar pajak, maka kami sendiri pun yang akan menerima pembayaran pajak mereka. Moga-moga semua yang ada di sini akan berhasil dalam melakukan operasinya dan meningkatkan penjualan mereka. Oke, Pak Nafi, ketemu lagi kita. Ya. Seperti yang kita janjikan kemarin, ya, saya Endra, saya dari kantor pajak, Ya. Badan dan Orang Asing. Ya, kita ingin membantu teman-teman UMKM di sini. Ini sebagai salah satu tanggung jawab kita, ya, untuk UMKM yang ada di sekitar kita. Betul, betul. Nah, kita berharap dengan bantuan ini nanti, ya, teman-teman yang ada di sini usahanya bisa maju. Mudah-mudahan Pak Promosinya bisa lebih gencar lagi, ya. Banyak yang datang ke sini karena ada promosi ini. Betul Pak. Nah, ini kan kita sampaikan. Ya. Ini modelnya nanti tolong. Ya bahasa. Nah, jadi kita lihat kemarin kan belum ada plangnya. Orang nggak tahu nih siapa yang Betul punya. Pak. Nah, dengan adanya ini, nah, jadi ya, Bapak, orang-orang pada tahu nih. Betul sekali, betul. Untuk blog ini yang punya Pak Nafi, ini nomor teleponnya. Jadi kalau misalnya dia mau nelpon atau pesan bunga, bisa ke sini. Nah, itu pun nanti akan kita share di sosial media yang ada di kita. Itu ya Pak. Kita kan punya sosial media banyak. Ya. Itu nanti mudah-mudahan bisa meningkatkan promosi perdagangan UMKM yang ada di sini. Nah, satu lagi ini, Oh, apa ini Pak? meteran. Oh, meteran. Nah, jadi nanti kalau misalnya dagang bunga, ya, ukurannya berapa, Bapak bisa kasih videonya nanti tuh di situ, ya. Ini ukurannya yang 30 cm, 20 cm, ya, itu jelas. Jadi orang benar-benar yakin
itu adalah ukuran. Sesuai dengan ukuran, sesuai dengan spesifikasi ya Pak. Betul ya. Nah, tolong diterima Ya, bantuan dari kita. Ya, kita berharap usahanya tambah maju. terima kasih Pak. Ini sudah dibantu dengan ditambah pula ini yang namanya meteran. Saya sangat terima kasih Pak. Kami terutama di sini perwakilan sangat berterima kasih sekali terhadap bantuan dari Dirjen Pajak Pak. Oke. Ya, nanti akan kami gunakan kembali-kembalinya. Nah, satu lagi cuma pesan saya, Iya, Pak. Apa itu? kalau misalnya nanti ya usahanya sudah maju, sudah berkembang, tolong sadar pajak ya. Kami sebagai warga negara yang baik dan taat hukum, insya Allah kami tidak akan melupakan kewajiban kami terhadap pajak. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama Bapak Hendra. Sama-sama, Ya. ya. Oke. Kegiatan CSR dari KPP Badora untuk pelaku UMKM tanaman hias Kalibata diharapkan mampu meningkatkan minat dan kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan omset dari para pedagang ini. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi instansi-instansi lain dalam menyalurkan kegiatan CSR-nya dengan bentuk yang berbeda, namun tetap bermanfaat. Untuk masyarakat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, jangan ragu yuk, percantik pekarangan rumahmu dengan berbelanja di sentra UMKM tanaman hias Kalibata. Selain lokasinya yang sangat teratur dan nyaman, harga tanaman di sini cukup terjangkau. Jenis tanamannya pun lengkap sekali. Begitu pula dengan pot-pot dan batu-batuannya. Yuk kita support UMKM kita. UMKM bangkit, Indonesia maju.